Gue jadi David Najwa. Oke, David Najwa. Najwa. Ada Alkitab, ada kopi, ada sayang, ada. RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Juga Yosa nih. Ya, Tapi enak juga, Mang. kenapa? Enak juga nggak ada dia. Alasan? Suaranya kayak mak gua, cempreng banget, males gua. Nggak boleh gitu ngomongin orang. Nggak bisa. Sebetulnya kalau lu bilang enak, mungkin karena status pengeluaran kali ya. Asli. Hemat kopi lumayan. Aduh, Yosa honornya hari ini dipotong ya. Karena ya, tapi kita harus ngucapin selamat juga, Bos. Oh iya, benar-benar. Dia baru punya anak dia. Benar-benar. Iya, pada saudara kita Yosa, kapanpun kau kembali nak, kembalilah ke jalan yang benar. Kami menunggu di sini, ya kan? Selamat sudah menjadi papa muda. Anak dia laki, cewek? Cewek. Idih. Ini namanya Kylie Zilvania Bertin. Wow, nama susah juga namanya. Susah ribet. Kayak orang kayak bapaknya udah. Biarin. Tapi selamat kepada Yosa. Semoga menjadi papa yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Lu kira-kira? Biar nggak ngeribetin gua lagi sama materi lu nih. Iya, ini udah jam 2 pagi, Bos. Gara-gara Yosa kita harus membenahi ini sendiri ya kan. Nih, nggak ada puli. Aduh, Tuhan Yesus ampuni dia. Jadi lu mau ngomong apa hari ini nih? Bang. Jadi gua dapat materi nih. Dapat gua dari Yosa nih. Dari Yosa. Terpaksa nih gua harus deep talk nih. Oke. Ini kayak agak serius nih. Soalnya ini kayaknya penting juga nih buat gua nih. Mumpung ada Yosa nih, kalau ada Yosa habis gua nih dibully nih. Emang udah nasib kali ya, udah takdir ya. Asli. Wajah lu emang udah enak banget. Momen. Oke. Momen, oke. Kayaknya pembahasannya enak, menarik nih. Jangan sampai gua nggak jadi terpacu adrenalin gua karena pembahasan yang nggak menarik apa itu, ya kan? Ini gua jadi David Najwa. Oke, David Najwa. Oke. Tema kita malam ini adalah jodoh datang atau dicari atau harus dicari. Widih. Kemarin kan kita udah bahas cinta beda agama, Bang. Oke. Ya kan? Udah bahas cinta beda agama. Selesai tuh. Love ya. Love. Udah di bagian love. Ini balik lagi nih ke love lagi. Habis dari sosmed yang live tentang kehidupan. Oke. Balik lagi ke love lagi. Cinta Cinta beda agama udah selesai. Sudah. Nah terus ceritanya sekarang ini ke yang seiman deh. Oke. Gitu. Asik nih. Kayaknya udah mulai dekat dia nih. Cari deh yang seiman nih. Oke. Kita mau nyari yang seiman, tapi malah yang gue dapetin ternyata banyak juga pertanyaannya, Bang. Gimana, Bang? Pertanyaan tentang apa? Tentang tema kita ini, jodoh datang atau dicari. Padahal udah seiman nih. Udah seiman, ya udahlah nyari yang seiman aja gitu. Oke. Tapi masih banyak juga pertimbangannya. Oh. Jadi nggak selesai masalah dia ke seiman udah selesai, nggak gitu ternyata. Oke, kalau dari garis besar judul kita kali ini kan jodoh dicari atau Datang sendiri. datang sendiri. Waduh, mantap itu. Kalau gue jawabnya 2. Bisa dicari, bisa datang sendiri. Tapi entar dulu, Bang. Sebelum ini nggak apa-apa dipotong kan? Nggak apa-apa. Sebelum jodoh itu datang atau dicari nih, lu perlu tahu juga nih. Gue itu tipenya ya single gitu kan, jomblo, happy aja. Widih. Udah nyaman. Single Wallace berarti. Single lolos aja, enjoy aja lah gitu kan. Iya. Gue nggak mikirin itu bakal datang sendiri nantinya atau gue harus cari. Belum sampai situ. Belum. Soalnya pertanyaan besar gue, apa sih gitu, kalaupun gue harus cari gitu kan, apa sih pentingnya si pasangan kita ini dalam hidup kita gitu.
perannya apa nanti di dalam hidup kita gitu. Oh, banyak. Sedangkan kita sendiri udah enjoy sendiri. Yang ada ntar malah tambah ribet. Apa emang perannya emang? Nah, keenjoyan lu dari sisi apanya nih? Dari sisi pola pikir lu kah? Tentang enjoy happy anak muda sekarang ya kan? Bisa punya berpuluh, berbelas, beratus pacar. Enggak segitu juga. Ganteng banget orang. Ya emang lu ganteng ya kan, walaupun gak ada yang lihat mungkin. Gitu. Sakit. Kalau dipikir-pikir memang lu ganteng. Dipikirin doang. Enggak, perempuan males mikir. Males dia. Kalian harus lebih rajin mikir. Oke, tadi kita dalam ya. Jadi persoalan untuk ngejawab lu kenapa enjoy, kenapa lu juga bisa senang gitu dengan kepribadian lu yang sekarang, padahal penting nih punya pasangan. Karena banyak dasarnya yang pengen gue bagi. Oke. Sebelum dasar yang berat, dasar yang ringan aja deh. Lu itu adalah kitab tuh, adalah Oke, kitab. siap. Gua berpikir kita sederhana aja. Lu buka Matius 18 ayat 20. Matius. Perjanjian lama. Kelihatan banget. Gua enggak. Juga tahu gua. Matius di mana? Kitab lain. Kitab apa? Oh enggak. Di sini mah. Matius, mat. Ini kecil mah, kecil ya. Iya biar imut. Boleh. Matius 18 ayat 20. 18 ayat. Lu baca langsung di sini ada. Ini udah ditandain ini. Iya, sama lu kayaknya gimmick. 18 ayat 20, Bos. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan. Simpel kan, sederhana seperti itulah. Saya berpikir bahwasannya saya hidup jangan sendiri. Karena kalau ada 2, Tuhan hadir. Dimana membangun gereja, membangun persekutuan doa, ternyata nggak perlu banyak-banyak, cukup 2. Maka membangun keluarga, membangun kebahagiaan itu dengan 2 atau 3. Sekarang kami udah 4. Maka saya katakan 4. Tuhan hadir. Jadi kalau hidupmu mau diwarnai oleh Tuhan, penting cari orang kedua. Bukan orang kedua pacar 1, pacar 2 ya, bukan. Oh bukan. Bukan, tapi Pikir gua udah poligami ya. bukan, Bos. Oh, bukan ya? Tapi pasangan, seperti yang lu bilang tadi, agar happy lu, happiness yang daripada surgawi, Bos. Iya, maka lagu kita orang Kristen kan bentar lagi Natal. Joy Asik. to the world. Gak terasa, Asik, Bos. Joy to the world. Enjoy-nya dunia beda sama enjoy-nya orang percaya. Oke. Makanya lagunya Joy to the world. Joy to the world. Oke, dari nadanya aja kan joy-nya tinggi. Joy to the world. Jadi kalau datang dari surga ke bumi ini, ya itu sukacita yang Tuhan pengen kasih. Filosofis Hadir, Bos. Tuhan itu hadir 2 orang. Dipersatukan, jadi ada 3, ada 4, bahkan ada 11 ya kan, Gen Halilintar, iya kan? Gitu. Gen Halilintar lagi. Iya. Gue soalnya ngefans. Anak gue soalnya kalau olahraga dia lagunya Jigi Jaga dia. Padahal gue pengen ciptain lagu Twister karena kami butar-butar ya kan. Oh iya. Twister. Yang Jigi-Jaga. Jigi Jaga. Twister. Butar. Yoi. Nah, yang apa nih yang beratnya lagi, kenapa lu enjoy sendiri? Nah. Apa yang keluh kesah lu gitu? Gue pengen tahu nih. Kalau kesah sih lebih ke ini sih, Mang, lebih ke mikirin kalau nanti punya pacar, kalau gue pribadi ya, punya pacar atau pasangan itu kan ribet ngebagi waktunya gitu. Jadi kayak simpelnya tuh nambah masalah yang ada, nggak joy to the world. Enggak gitu juga. Enggak ya. Tapi lu nih sebagai yang memang udah merasakan udah punya 4 ya kan, anggap di keluarga lu ada istri sama anak lu 2. Iya. Gitu. Yang lo rasakan peran penting dari istri Amang nih.
yang sangat berpengaruh di hidup Amang gitu. Jadi gue bisa bayangin kalau ternyata nggak ribet. Ternyata emang itu penting dan itu cuma bisa lo dapat dari istri lo. Oh. Oke, jadi agak dalam memang ya. Ini makanya gue curhat sebenarnya. Jadi enaknya punya istri, kenapa itu juga pengen gue influence sama lu. Oke. Yang jelas, ketika laki-laki rapuh, ada satu sosok yang nggak bisa digantikan, yaitu istri. Artinya, istri adalah bukan hanya pasangan hidup, tetapi istri adalah penyokong bahkan. Contoh gue nih, gue pilih gue bukan orang yang banyak lucknya. Banyak luck, artinya gue bukan banyak orang yang mempunyai keberuntungan. Oke. Mungkin gue banyak ya, mungkin kena apes, makanya gue pernah kecopetan, ya kan. Tapi ketika pendoa gue hadir, gue lebih banyak menerima sukacita itu. Oh iya bener, walaupun gue mungkin di sikap hidup gue masih kurang dalam sama Tuhan. Gue rasakan gue juga sebagai pendeta sekalipun, gue juga merasakan ya belum menjadi seutuhnya yang diminta oleh Tuhan. Makanya bukan hanya pendoa dia. Fungsi yang kedua ternyata support. Oke. Kalau support dari pacar kan, itu nggak seindah support dari istri ternyata. Dulu waktu kita single kayak lu kan bebas mau cari pacar, kayaknya standar aja ya, udah makan belum beb? Basa-basi ya. Iya, kita gimana nih, mam bareng nggak? Enggak begitu, dia supportnya langsung. Bukan hanya memakan, enggak, langsung makanan hadir. Ih, dahsyat. Ketika saya rapuh atau saya butuh sesuatu, support Tuhan itu terasa. Speakernya di istri gitu. Pah, kau jangan ini, jangan ini, jangan ini. Pah, harusnya kau begini gitu. Supportnya langsung. Jadi kita juga tahu markup semangat kita. Jadi lebih dari ekspektasi ya kajian lu lah. Walaupun gue juga nggak mau menghakimi Ya kan gue kajian belum lu. tahu kan. Iya. Kan ini gue mau nanya nih. Terus mulia berarti itu. Mulia banget support perannya gitu kan. Iya. Nah, tapi ini tetap nih ceritanya tetap nih masih mau have fun. Sebenarnya kalau menurut pandangan lu nih, Mang. Lu punya nggak sih standar ideal? Ya lu have fun tuh sampai umur berapa atau gimana gitu, Mang? Oke, gue nangkep. Artinya mungkin lu sekarang kan udah umur 3 Masehi gitu kan. 3 Masehi. Udah banyak kapan nikah gitu kali ya. Makanya itu jadi keluh kesah lu. Itu dibahas di sini pas nggak ada Yosa. Ada solusi dari yang nanya. Iya. Jadi yang pengen gue bilang sama lu, standarnya bukan dari umur, tapi standarnya lu menerima kedewasaan iman dan lu mau memakai Tuhan Yesus di depan menjadi pacuan atau acuan atau kontrol hidup lu. Jadi firman itu adalah landasan kita berpikir. Maka untuk mendapatkan kedewasaan itu firman dasarnya. Setelah firman, lu akan merasa tergugah sendiri. Maka firman itu pasti, gue katakan, dampak yang kedua pasti membawa perubahan. Ini perubahan ini lahir dari firman. Lu gak akan enjoy di usia lu sekarang, lu masih single. Ya oke lah ada pasangan, ya oke lah banyak yang merhatiin, ya oke lah banyak yang cantik yang mungkin mau sama gua. Tapi lu pasti punya satu titik kejenuhan. Itulah makanya lu nanya sama gua sekarang. Pasti Iya kan? banget. Jadi kalau tadi lu bilang jangan karena lu khawatir karena usia, jangan karena desakan, pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau ya udah terlanjur nih, Mang. Udah terlanjur karena emang nih cowok atau cewek kemakan omongan. Ya udah deh gue nikah aja. Nah itu kalau yang mengambil keputusan karena desakan, karena pertanyaan-pertanyaan dari kerabat, itu gimana, Mang? Wih banyak. Nah itu salah satu trouble ya di kemudian hari. Di kemudian hari Di gimana? kemudian hari. Makanya gue bilang
Nikah itu dasarnya oleh karena lu mau menerima dan mau dengar panggilan Tuhan untuk menciptakan mesbah, untuk menciptakan community, unity atau kesatuan terkecil yakni keluarga. Lu mau denger nih apa yang Tuhan minta, karena Tuhan kan berfirman, beranak cucu lah. Dari mana lu beranak cucu? Ya dari istri dong. Iya. Maka panggilannya jelas. Di mana lu bisa mendengarkan panggilan itu? Ya tadi yang gue bilang, kalau lu mau menjadikan Tuhan itu tutor dalam hidup lu, Tuhan Yesus pasti berbicara sama lu. Dengan kata lain, kita harus merasa kita sendiri yang sadar gitu. Iya Kalau dong. kita butuh, baru kita open. Makanya manusia kayak lu kan, sorry ya, agak menghina dikit ya kan. Kayaknya lu jangan megang ini deh. Oh enggak ya, mana tahu jadi Ini calon cocok ya? pendeta. Iya. Ini cocok. Enggak jadi pendeta, Nah, ini jadi buat penatua ya nggak apa-apa. Nutupin perut sih Oh sebenarnya. iya. Jadi enak juga sih. Tapi perubahan selalu gue bilang jujurnya, kalau manusia mau jujur nih, perubahan itu cuma dua kok. Oke. Yang pertama itu daulatnya Tuhan. Tuhan ngegaplok lu. Oh, gue sadar sendiri nih. Aduh, kayak gue udah Lu terlalu lama. Nah, pasti Tuhan menyadarkan dengan caranya, walaupun nggak ngegaplok juga. Artinya bahasa istilah tanda kutip ya, gue pakai itu. Yang kedua, selain Tuhan nggak ada yang lain lagi, harus lu. Lu yang mau datang sama Tuhan, mendengarkan apa sih maumu Tuhan. Lu berdoa dong. Dengar apa yang Tuhan mau, lu curahkan. Mungkin lu kelamaan nikah gara-gara ada akar pahit. Siapa tahu, Bisa jadi. who knows? Jangan dibahas tapi. Iya. Nggak usah dibahas di sini. Iya, mantannya Luna Maya kan? Iya. Enggak, maksudnya Maya masih. Si Lunanya di dunia maya. Karena kan gue belum pernah lihat lu pacaran, ya kan? Terus anggap aja gue digampang. Iya. Ya kan? Pertimbangkan. Cari. Gitu kan. Terus mau nyari nih. Mau nyari. Tadi kalau dengar perannya yang mulia itu kita kan harus filter dong. Kita harus filter nih biar kita tahu nih perempuan bisa menjalankan tugasnya yang mulia. Nah, itu kita butuh filter. Kalau dari lu sendiri mau filter pasangan lu tuh, lu filternya dari apa? Kriterianya kah? Jadi kriteria pasangan yang baik menurut lu gitu lah. Oh, karena gue udah punya istri ya. Iya. Iya kan, kalau gue punya istri ya singkat ceritanya dari kisah cinta yang panjang, gue begitu ngeliat dia, waktu itu gue kelas 1 SMA. Gue nikah usia 28 tahun. Oh, teman SMA. Oh iya, jadi dari kelas 1. Sebenarnya sih gue udah tahu ya, Iya. tapi iya teman SMA. Iya, kan lu belum tahu, gue belum pernah cerita kan. Iya, Sebetulnya cuma tahu itu doang. iya kebutuhan kamera sih baik. sebetulnya. Iya. Jadi ya dari situ ke usia gua rentan 13 tahun. Artinya apa yang gue bilang bukan karena kriteria, tapi keimanan gue mengajarkan siapapun dia pasangan gue yang jadi coach, gue yang jadi leader, gue yang memimpin hidupnya. Jadi siapapun dia. Jadi kalau lu berprinsip siapapun nanti pasangan lu. Contoh ya mungkin ada pertimbangan lu, iya bandel apa segala macam. Nah itu penting tugas lu. Karena lu pemimpin hidupnya yang baru. Ya kan? Lu ternyata bagian dari dia. Karena tulang dari tulangku, daging dari dagingku kan ada di Kejadian. Makanya perempuan adalah penolong yang sepadan. Prinsipnya penolong. Kita laki-laki lemah, bos. Makanya Tuhan ngasih tahu penolong yang sepadan. Pertanyaan gue sederhana, mana lebih kuat? Penolong atau yang ditolong? Penolong dong. Makanya lu jangan sok kuat. Penolong lu siapa? Tuhan Yesus. Penolong lu. Oh iya, Tuhan kalau di Yesus, hubungan ini konteksnya. konteksnya pasangan apa ya pasangan? Pasangan yang menolong aku ketika aku nanti Semuanya. Jadi simpel. Makanya gue bilang ada juga kan yang pakai kalimat-kalimat yang ampuh kan. Karena orang tua
begitu nanya kapan merit, maybe yes, maybe no, itu kan jawaban situ yang punya jawaban ya kan. Jumat Sabtu. Oh, nggak tahu juga ya kan. Jadi alasan yang ampuh selalu pakai firman. Mama apaan sih, papa apaan? Semua indah pada waktunya. Nah. Kuriu. Kalau tadi lu bilang apa namanya? Dia buat cowok nih. Lu kan cowok nih. Oke. Lu cowok. Jadi lu memfilter nih pasangan gua berdasarkan ya kecowok-cowokan kita lah gitu. Iya, Nah, iya. kalau cewek memfilter cowoknya gimana tuh? Oh, Apa cewek. sih yang harus mereka lihat gitu? Oke. Apa sih yang harus mereka lihat ada di sosok cowok ini gitu? Nah, simpel tadi sebetulnya agak tersirat ya. Jadi kalau cewek melihat cowok adalah pemimpinnya, kepalanya, Oh, leadership berarti. leadership. Jadi apa sih kriteria-kriteria? Terlalu banyak ya orang yang pakai kriteria kegantengan. Itu akan luntur oleh waktu. Terlalu banyak orang yang pakai kriteria kekayaan. Ya itu utama tuh kayaknya tuh kalau sekarang mah. Iya sih, tapi gue bilang enggak. Karena kebahagiaan versi gue itu bukan dicari. Kebahagiaan versi kalian yang mempatron dengan kriteria. Karena kalian pengen setelah nikah bahagia. Iyalah, si Marta bilang sama mamanya, Gimana dibilang si Marta? "Mak, aku pengen lah sama si David itu. Terus apa? Burju dia, di gereja aktif dia, kor dia." Kata mamanya, "Ya kau makanlah kidung jemaat itu, Marta." Iya. Oh iya, sensor. Kasar. Kasar. Iya. Mau kau makan kidung jemaat itu? Burju di gereja nggak ada. Orang tuh udah Ngapa sampai dia? gitu. Oh iya. Makan apa lu gitu? Makan apa? Makan tuh firman gitu. Makan tuh kidung jemaat. Aduh, berarti nggak ada yang mau sama pendeta seharusnya. Iya benar juga ya. Makan tuh Alkitab. Oh iya, benar Kan, juga. iya dong. Jadi makanya gue bilang kalau kita pakai kriteria dunia di dalam mencari kebahagiaan nggak nemu, nggak ada puasnya lebih tepatnya. Oh nggak puas. Nggak puas bos, karena yang pengen gue bilang lu mencari mana kebahagiaannya gitu. Kayak yang cerai kan artis-artis. Kayaknya kami bercerai baik-baik karena kami tidak dapatkan lagi kebahagiaan. Ini cuy, apaan gitu? Kebahagiaan sebagai orang dewasa di dalam iman yang sudah menikah dipersatukan oleh Tuhan bukan mencari tapi menciptakan. Ciptakan kebahagiaan. Makanya gue bilang luntur kegantengan. Makanya ketika kita menikah, kegantengan, kecantikan itu luntur oleh waktu kok. Maka perlu iman di dalamnya. Biar walaupun nenek-nenek hasiaku nggak matua itu nah jolo songoni mak kaper boy ho kaper gel gitu bos. Ya kalau cewek udah punya pikiran mulia kayak gitu kan. Oke. Itu kayak sedikit, nggak, gue bilang nggak banyak lah Mang ya. Nggak banyak. Gue kan udah nyoba ya di episode sebelumnya gue bilang gue dating apps, gue install. Gitu, nggak ada pergaulan kan, kerja udah pulang minggu istirahat, nggak ada pergaulan. Install dating apps, main sosmed banyak gitu kan. Nah, kriteria atau kita bisa nemuin cewek yang udah punya pemahaman seperti itu tuh gue jarang banget gitu bisa ketemu di sosial media atau di digital kan sekarang banyak tuh platform digital gitu. Kalau menurut lu pribadi gitu, lu kasih rekomendasi sebenarnya ada nggak sih tempat gitu di mana kita yang bener tuh nyari tuh di sini loh. Gua kebanyakan nyari tempat dugem gitu ya kan. Di tempat dugem Duduk gemeter. kalau di tempat dugem dia lagi, "Gimana kabarnya Marta? Puji Tuhan baik." Gitu ya. Anak Tuhan si Marta. Jadi Gitu ya. Makanya tempat yang paling tepat dan nggak ada duanya cuma satu, gereja.
Gereja. Lu mau tahu dia dewasa, lu berproses. Oke. Di keaktifan lu Berarti kan emang gak instan dong? Gak instan. Kalau yang instan, filosofi cinta begini nih. Buka lagi. Enggak. Oh enggak. Filosofi nih. Oh, Ini iya. filsuf yang ngomong nih. Filsuf pendeta Jovam. Yoi. Filosofi cinta yang pengen gue tularkan sama lu, cinta itu nggak boleh kayak besi. Dipanaskan, dia cepet panas. Cepet jatuh cintanya. Tapi sorry, ketika panas itu tidak ada lagi, cepet dinginnya. Maka cinta lu jangan seperti besi. Tapi cinta lu harus seperti air. Dipanaskan, lama dia menerima panas itu, bos. Tapi ketika dia sudah panas, sudah bergejolak itu, udah kalau orang Batak bilang gurgur, ya kan? Oke. Air itu udah gurgur katanya, udah meletup-meletup. Itu gur-gur itu dari bunyinya ya? Iya, bukan juga, itu bahasa Bahasa Batak. Batak aja, Artinya udah matang gitu kan, udah 100 derajat Celcius dia. Jadi ketika matang, nah disitulah air lama melepas cinta, melepas panas itu. Tetapi kalaupun panas itu sudah lepas, artinya tadi gue bilang, tadinya gue cinta karena physically. Oke. Tapi kalau di dalam Tuhan, maka physically gue katakan itu panas. Tapi kalau kita berada di dalam koridornya Tuhan, ketika panas itu hilang, cantik itu hilang, air dapat diminum, bos. Dan itu yang akan melegakan kita, menghapus dahaga kita, dan membuat kita lebih sehat. Karena udah matang. Siap. Itu filosofi cinta, versi gue. Asik sih. Gimana versi lo? Ayo. Saya masih belajar. Oh iya. Gua pengen menuju ke gur-gur tadi. Oke, mantap. Pengen mateng. Cuma kan belum tahu nih. Kalau langsung lu bilang begitu kan, ya oke lah, gue tahu, udah tahu karakternya, gue udah tahu. Sampai kapan sih gue harus ini udah tertampar lah gitu kan. Tapi untuk memulai gitu, gue pengen next tuh memulai nih biar supaya bisa panas gitu, biar bisa mateng, guanya pribadi yang mateng gitu. Langkah-langkah kecil sih yang harus dimulai. Setelah gue udah oke lah, kayaknya gue harus mulai nih cari pasangan. Cari berarti belum ada objeknya. Belum. Atau lu udah lirik? Kalau lirik mata gue lirik terus. Bukan, maksud gua lu udah targeting gitu. Nih. Oh, belum ya. Belum. Jadi langkah apa? Iya, iya kecil lah. Tadi kan kalau kriteria gue udah dapet gitu. Untuk apa namanya sih, sebagai memupuk kekonsistenan gua lah. Oke, terima kasih. Jadi yang pengen gue bilang sama lu, langkah kecilnya selalu pasti gua awali semua dengan doa. Maka Minta kepada Tuhan, bimbingan sama Tuhan, lu serahkan. Itu bentuk aktif dari pribadi. Makanya gue bilang semua indah pada waktunya. Kalimat ampuh anak-anak muda yang sudah tua usianya, itu kalimat biasa itu aja tuanya, man. iya, Sudah tua. sorry yang menunjuk Iya, ya, aduh. sudah tua. Sudah tua. Iya. Jadi itu kalimat semua indah pada waktunya itu bukan pasif tapi aktif. Maka kita yang ciptakan waktunya itu. Gitu loh. Makanya gue bilang untuk mengawali langkah-langkah sederhana, lu pertama menyerahkan diri sama Tuhan, curhat. Ini loh Tuhan, saya udah enough. Sekarang saya mau berubah. Saya udah tertampar sama Kau Tuhan oleh karena proses hidup ini. Gitu loh. Lu merasakan lonely itu ternyata gersang juga. Gersang. Iya kan? Lumayan. Maka yang kedua, Oh, ini udah masuk tips. oh udah berarti ya. Teras Iman Podcast Solution. Yo. Tadi satu, minta bimbingan. Minta bimbingan sama Tuhan. Yang kedua, lu datangi tempat beautiful place in the world, gereja. Lu berproses di situ. Lu aktif di pemuda, lirik. Siapa yang nggak Tarito ya?
Oh iya benar. Iya dong. Tantangan selanjutnya adalah mencari yang tidak tarito, harus pariban. Harus Artinya lu sudah bisa melihat dan udah silsilah nggak bentrok nih karena kita Batak nih. Karena lu mungkin pengen nyari yang Batak juga, tapi nggak Batak pun kalau gue fair-fair aja, it's okay. Ya kan, karena di luar Batak pun yang memuji Yesus itu tetap anak Tuhan, Pasti. bangsa terpilih, ya kan. Yang kedua, maka beautiful place, berproses lu di situ. Setelah lu berproses kan lu lihat nih, mana yang dewasa, mana yang nyambung, tektoknya ketemu, mana yang mau dalam arti hidup lu itu lu jujur gitu. Jangan lu bentar-bentar makan restoran, lu tebar kekayaan, lu jangan. Biasanya gitu. Keempat, kelima, pecel lele, pecel ayam, awalnya doang steak. Lo kecemplung dia kecepak. Cepak dia. Ujung-ujungnya warteg. Warteg. Gak boleh pakai daging, kerupuk aja. Sadis. Potekan lagi. Hah? Kurang lauknya kecap. Jangan. Gak usah diterusin. Nanti gue tambah nggak ada. Iya. Itu. Tadi udah sampai berproses kan, lu bisa melihat. Dan yang ketiga, yang lu harus tunjukkan adalah ketika lu udah dapet nih siapa yang jadi target lu. Lu bukan hanya dia yang lu dekati. Karena kita menikah itu menikahkan dua bangsa besar. Menikahkan dua keluarga besar. Yang pasti salah satunya harus gimana ya? Ya kunci perekat dua keluarga besar ini kalian berdua. Ada yang nggak suka nih, apaan sih gue nggak punya besan botak? Bisa jadi dong. Bisa. Makanya dong. perekatnya kalian. Maka komit kalian dari awal untuk mempersatukan nih. Karena tantangannya banyak. Kitanya berdua ini yang harus kuat. Iya. Sama keluarga. Betul. Makanya lu dekati keluarganya. Lu dekati, lu pelajari. Karena kita sah aja menurut gue bibit-bebet bobot. Ya tapi tetap ya kajiannya, analisanya dengan kebenaran firman. Ya kajiannya dengan kasih. Bukan kajiannya kurang kaya, salah. Bibit bebet bobot itu anaknya baik nggak? Ini keluarga baik nggak? Oke, it's okay aja. Tapi kalaupun keluarga yang tidak baik sekalipun, lu komit nih. Oh gitu bisa? Bisa dong, wajib itu, harus kita dendangkan. Gimana? Ya, komit dan mempersatukan tetap. Walaupun contohnya ya mungkin banyak ya. Tiba-tiba cinta udah baik apa, keluarganya broken home. Oh kita tetap komit walaupun Komit. kondisi di eksternal. Iya. Jadi lu nggak lihat kanan kiri lagi. Visi misi lu udah mau menciptakan keluarga yang dipersatukan Tuhan. Lu mau mendengar suara Tuhan utuh. Nah, maka indahlah kehidupanmu dengan menciptakan kebahagiaan, bukan mencari. Kira-kira tips gue kena nggak sih ke hati lo? Kena sih emang. Kalau ke netizen belum tentu ya. Iya emang harus. Mungkin lu harus lebih keras lagi. Iya. Kasih tahu mereka. Bahwasannya jangan pernah mencari kebahagiaan. Materimu bukan penentu kebahagiaan. Pakai ciptaan. Makan tahu tempe juga bisa bahagia. Tidak. Iya lo bos, karena gue bukan yang kaya-kaya banget ya, apalagi pas kuliah ini gue tahu tempe bos. Tuhan berkati rasa kepci, rasa kepci. Lahap juga gue, gembrot juga gue. Sekarang berat gue udah 3 digit. Wow, sehat ya. Makanya gue pakai sweater ini sebetulnya menutupi aib, menutupi buncit ya, karena sehat karbohidrat. Ya, kayaknya ada yang mau dibahas lagi. Ya, kalau ngejawab ya sebenarnya ngejawab tema kita ini, jodoh datang atau dicari. Kalau dicari tadi kita udah lengkap lah ya. Udah lengkap. Gimana step by stepnya, langkah-langkahnya, tips-tipsnya udah dikasih. Gitu. Kalau buat jodoh yang datang itu masuk ke kesimpulan. Jadi jodoh itu bisa aja dikasih dong. Bisa. Kita nggak usah melalui
proses desak-desakan Bisa. dari keluarga, pertanyaan-pertanyaan, Boleh. ada tradisi gitu. Iya, karena di Alkitab juga ada. Tapi tetap berproses juga sih, walaupun dikasih Yakub ya. Yakub sama tulangnya, sama pamannya Laban. Jadi Yakub udah ada nih incerannya. Tapi tulangnya ini karena punya anak perempuan 2, yang pertama dikasih anak perempuan yang pertama. Yang kedua barulah. Tapi 7 tahun dulu kerja. Tapi yang gue bilang itu dijodohin juga. Oh iya, tapi si Yakubnya ini emang baik. Ya, artinya dia dijodohin, kuncinya dijodohin. Berarti emang udah dipercaya dari lama dia ini. Betul. Berarti kan sama orang tuanya. Iya, Si cewek. yang dijodohin juga nggak akan jadi masalah kalau dia suka ya, kalau dia cinta. Artinya gue juga menerima perjodohan itu sah-sah aja. Perjodohan itu nggak akan menjadi masalah di keluarga kelak kalau dia match dengan yang dijodohkan. Ganteng emang. Dia udah suka dulu. Dia udah jodoh lah itu namanya. Iya. Ya, kan, berarti kan. Tapi kalau nggak suka, sebetulnya harus diutarakan. Gue nggak mau. Ganti. Siapa tahu ada yang lebih baik, yang dia suka. Karena susah loh ngejalanin hidup seumur hidup ini. Karena dipisahkan hanya oleh maut. Seumur hidup sama orang yang nggak disuka. Tiba ada persoalan yang disalahin bapak mama lu yang jodohin. Ini kan yang lu cari sama gue. Ini kan gue yang dijodohin. Enggak, gue nggak mau. Gue mau cerai. Alasan itu banyak banget sekarang. Maka perceraian di orang Kristen di Bekasi ini aja lu lihat ke pengadilan. Setiap tahun tambah orang Kristen aja yang Itu jadi bercerai. perhatian Amang dia. Ya? Itu penting. Makanya gue bilang kepada setiap kita pendengar Teras Iman Podcast, kalau kita orang tua jangan jodohin. Jangan paksain jodohnya. Jangan paksain jodoh. Jangan. Kalau dia suka, bener nih, nggak apa-apa. Iya mah. Ya kan dia taat nih. Di burju nih. Asik. Kalau suka, ya pasti dia akan jalan juga. Ketarik kan? sendiri. Iya dong. Oke. Jadi jodoh itu bisa aja jadi berkat lu dapat lebih cepat gitu kan. Biasanya terjadi itu di orang-orang yang taat, Dekat sama Tuhan. dekat sama Tuhan. Betul. Nah, kalau Anda hidupnya maksiat, Woi. ilmu hitam, pesugihan, Kembali kepada Tuhan dulu. maunya have fun doang. Janganlah. Ditamparlah sedikit. Tak, Iya, hidup cuma sekali. satu kali. Kebanyakan begitu Iya. orang. Tapi yang pengen gue bilang, ketika lu diproses sama Tuhan, nggak bisa, nggak ada cerita. Atau lu nggak mau nih diproses sama Tuhan, ya ujung-ujungnya gersang. Itu prosesnya Tuhan juga. Banyak cara Tuhan buat lu ngakuin bahwasannya nggak ada cara lain. One way, one solution. Kebenaran yang lu pegang nih. Iya. Pernah tua kayaknya lu nanti. Nanti gue ya polos lu pernah tua bos, ya kan? Oh, amin. Iya dong. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan kan? Tuhan Iya Yesus dong. mengizinkan. 2036 kita program kan Belum itu. ada pedan tuang. Gondrong. Iya. Gondrong nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yoi. Yang penting iman lu nggak gondrong. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.